Shalom, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, puji Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menerima renungan pagi. Tuhan, betapa pagi ini kami penuh dengan syukur, karena semalaman telah berlalu kami nikmati tidur dengan baik, dan hari ini pagi-pagi kami ingin mendengar sabda firman-Mu disampaikan kepada kami lewat renungan pagi. Mari Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hati yang bersyukur. Terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Kristen sejati seharusnya memiliki hati yang senantiasa berlimpah dengan syukur. Kata senantiasa berarti di segala situasi, bukan hanya saat-saat tertentu. Mengucap syukur ketika keadaan sedang baik dan enak itu mudah, saudara. Tetapi bagaimana bila keadaan berbanding terbalik dengan yang diharapkan? Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-7. Nah, saudara, kita tidak menyadari bahwa di balik pengucapan syukur ada kekuatan yang dahsyat. Sebab saat kita mengucap syukur, walau situasi tidak mendukung, kita sedang mengaktifkan iman kita. Kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Namun kemampuan untuk bersyukur di segala keadaan itu datangnya dari Roh Kudus, saudara. Jadi mengucap syukur adalah tanda Roh Kudus sedang bekerja di dalam kita. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18-20, hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Nah, saudara, oleh karena itu bukalah hati dan undanglah Roh Kudus untuk masuk di hati kita. Oh, Ia akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan Roh Kudus tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini, saudara. Tak bisa mengucap syukur artinya kerohanian kita sedang bermasalah. Sebab pandangan kita hanya fokus pada apa yang terlihat dengan mata. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mampu bersyukur adalah bukti orang yang mengimani setiap janji Tuhan. Meski semua tampak mengecewakan dan tidak ada harapan, Habakuk memilih
untuk tetap mengucap syukur. Bacalah Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya tutup dengan kalimat ini, saudaraku. Seberat apapun keadaannya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, berikan hati yang berlimpah dengan syukur kepada setiap kami, ya Tuhan. Karena kami sadar ketika kami bersyukur, di waktu itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kami. Itu sebabnya dalam segala perkara kami senantiasa bersyukur, entah dalam keadaan baik ataupun tidak. Ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ketika kami bersyukur, maka semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami, karena Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan atas kami, masalah apa yang Tuhan tidak karuniakan kepada kita ketika kita meminta pertolongan dan kelepasan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Berkat apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita ketika kita memohon supaya kita diberkati? Kalau Tuhan sudah berkenan dan senang, saudaraku, Tuhan pasti memberi berkat. Walaupun kita tidak meminta, karena Tuhan lebih tahu apa kebutuhan kita daripada kita tahu kebutuhan kita sendiri. Bahkan Dia punya kuasa untuk mengabulkan doa kita lebih daripada apa yang kita pohonkan. Oh Tuhan, kami penuh syukur kepadamu, sekali lagi syukur kepada Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam penggembalaan-Mu. Jaga, lindungi, pelihara kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan serta penyakit. Biar tubuh kami sehat walafiat, senantiasa bisa bersyukur, mempergunakan hidup, mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan aktivitas hari ini, apa yang kami lakukan, Tuhan buka jalan dan berkati. Dan semua anak-anak kami, keluarga kami, Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.